Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Kepo GD, Kenal Forum Gerai Yatim Duafa. Bersama aku Lutfia El Khairunisa yang akan memandu acara hari ini sampai dengan selesai. Nah, pada hari ini aku berkesempatan untuk mewawancarai seorang laki-laki, pria, kerap disapa Mas, Kakak, atau Bang gitu kan. Nah, beliau ini merupakan salah satu orang yang sudah berpengalaman untuk bergabung di Gerai Yatim Duafa. Siapakah dia? Ini dia, Mas Bayu. Ya. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulu. Apa kabar Mas Bayu? Kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sih baik ya, baik-baik aja. Alhamdulillah. Nah, Selama pandemi ini nggak ada tekanan yang berarti gitu kan ya? nggak ada sih, Nggak ada. alhamdulillah nggak ada, masih lancar aja gitu ya. Lancar. Alhamdulillah. Nah, selama pandemi ini pasti kan ada beberapa hal gitu kan yang berubah gitu. Salah satu mungkin kesibukan Mas Bayu nih. Apa sih kesibukan Mas Bayu selama ini nih, apalagi lagi masa pandemi kayak gini? Kalau kesibukannya sih sampai sekarang masih kerja juga Kerja, kita, tapi memang agak sedikit waktunya terganggu gitu ya, terganggu karena berkurang aja gitu, kurang ya. berkurang aja dari jam kerjanya. Betul. Karena masa pandemi itu semua kayak dibatasi gitu ya Iya Mas Bayu? betul, dibatasi semuanya. Nah, jadi selain itu ini ya, selain bekerja, Mas Bayu ini dikenal nih teman-teman, itu buat akun YouTube channel ya Mas Bayu? Ya buat akun YouTube channel, tapi sih memang belum terlalu terlalu besar juga. Iya. Belum. Tapi hebat nih, nanti bisa mampir nih ke YouTube channelnya Mas Bayu. Ini Mas Bayu keren banget. Nah, ngomong tentang Mas Bayu ini siapa? Mas Bayu ini merupakan salah satu alumni dari Gerai Yatim Duafa. Gimana sih maksudnya, mau tahu lebih lanjut kan? Nah, kita tanya-tanya langsung aja. Kira-kira Mas Bayu gabung di Gerai Yatim Duafa tuh tahun berapa? Gabung di Gerai Yatim Duafa itu semenjak masuk kelas SMA, kelas 1 ya, kelas 1 SMK tahun 2010. Oh, tahun 2010. 2010 sampai tahun 2012. Sampai tahun 2012. 2012, Oh, cuma semasa SMK aja ya, Masa berarti SMK 3 aja. tahun. Karena kan sebelumnya nggak tinggal di sini ya, tinggalnya di luar Jakarta, luar kota. Pas balik ke sini baru mulai ikut Gerai Yatim Duafa, maksudnya itu ikut di ya dibiayai dari masalah sekolah. Dan kalau di Gerai itu kan untuk anak-anak yatim benar-benar sangat dibantu ya, gitu Kak. Nah, berarti kalau waktu zamannya Mas Bayu sistemnya gimana? Per tiap bulan dikasih SPP atau uang saku gitu? Kalau zamannya pada saat itu hanya SPP saja, SPP setiap bulan. Kalau uang saku sih belum ada, sama daftar ulang sih. Oh, daftar ulang ya. ya, daftar ulangnya. Oh, daftar ulang tuh yang per setiap mau naik kelas ya? Ganti semester. Oh ya, ganti semester. Itu pasti ada daftar ulangnya. Oh gitu, berarti per 6 bulan sekali, Iya. semester 1, semester 2, kemudian naik kelas selanjutnya. Iya betul. Wah, nah kira-kira berarti kan selama 3 tahun dari tahun 2010 sampai 2013 ya. Nah, terus kenapa berhenti gitu? Emang pernyataan dikatakan berhenti dari Gerai Yatim Duafa tuh saat kapan? Saat itu sih sebenarnya kalau memang tetap dibiayain itu, kalau misalkan nanti ada dapat beasiswa negeri itu pasti bakalan lanjut dibiayai dari Gerai. Tapi kan karena pribadi sendiri setelah lulus sekolah langsung mau cari kerja gitu kan, jadi itu sudah dinyatakan memang sudah berhenti untuk dibiayai dari Gerai. Dan itu akan selanjutnya ke generasi-generasi yang lainnya gitu, misalkan kayak anak yatim masih sekolah gitu. Kalau misalkan setelah lulus kan kita memang udah bisa nyari kerja gantian nanti gitu. Setelah lulus kita yang ikut partisipasi untuk anak-anak yatim selanjutnya gitu. Betul. Jadi di rolling tuh biar semuanya kebagian ya, merata. Jadi kan mungkin kalau misalnya setidaknya nih udah SMA, jenjang SMA kan mungkin ada yang langsung kerja gitu ya Kak ya. Apalagi kalau Mas Bayu sendiri kan SMK gitu kan. Emang kayak difokuskan setelah sekolah itu bekerja. Dan emang dari Mas Bayunya sendiri untuk kayak ya udah deh kerja kayak gitu ya. Betul. Kayak gitu. Oh, jadi saya nggak ternyata bisa ikut Gerai cuma 3 tahun doang, atau ya udah 3 tahun pun itu udah cukup terbantu banget gitu dengan ikut Gerai Yatim Duafa. Iya,
3 tahun sih menurut saya gitu udah udah lebih dari cukup. Lebih dari Karena memang benar-benar membantu banget dari masalah biaya sekolah. Itu udah biasa kan kalau GRAI ini acaranya bukan untuk di pendidikan doang. Kayak misalkan nanti ada santunan untuk anak yatim, itu pun kita kadang itu kita suka disantunin apalagi kalau misalkan nanti ada acara-acara aku dan suka dipanggil juga gitu. Jadi selain emang Gerai Yatim Duafa tuh membiayai, tapi juga kayak memwadahi juga ya. Jadi kalau ada acara apa udah pasti anak yatim pasti dilibatkan. iya dipanggil, gitu. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Terus kayak udah tahu nih siapa aja yang harusnya diajak gitu ya. Nah, berarti kan tahun 2010 sampai 2013, sekarang udah tahun 2021, pasti ada perbedaannya dong ya kayak gerai yang dulu sama gerai yang sekarang. Kan kalau sekarang ini baru beberapa tahun belakangan kita resmi jadi berlisensi hukum gitu kan. Kita ada badan hukumnya, kemudian ada program-program tambahan juga. Nah, yang salah satunya yang tadi kakak bilang ya, dulu tuh kakak cuma SPP sama daftar ulang. SPP sama daftar ulang. Kalau tahun sekarang ini udah, dulu kakak SMK-nya negeri? Swasta. Oh, swasta. Ya, jadi kan apa namanya? Itu ya, ada yang negeri, ada yang swasta, nih anak gerai gitu. Terus kita mikir gimana sih caranya biar berlaku adil gitu kan. Masa cuma anak swasta doang gitu yang dikasih tunjangan gitu. Akhirnya kita buat program nih kan namanya uang saku per tiap bulannya. Itu diperuntukkan untuk anak-anak atau adik-adik kita yang bersekolah di negeri kayak gitu. Oh, jadi kalau dulu pun gitu nggak kak? Kalau negeri dapat uang jajan atau? Kalau negeri sih kayaknya kurang tahu juga ya. Kurang tahu juga. Tapi ada juga, tapi tetap kebagian, tapi nggak tahu kebagiannya di SPP juga atau memang di uang saku, kurang tahu. Karena kan cuma tahu di pribadi sendiri aja. Ya sih benar. Nah kemarin tuh sempat bahas sama Syaukil sama Akram. Kita bahas tentang ada acara tahunan tuh santunan pendidikan. Nah di zaman kakak udah ada belum? Santunan pendidikan Iya. Itu seingat saya ada juga deh. Ada juga ya. Ada. Berarti santunan pendidikan tuh udah berlangsung lama ya? Udah berlangsung lama, iya lama. Keren juga. Dari yang pertama, berdirinya GRAI kan sempat tahu juga. Kayaknya itu udah ada. Udah ada ya. Berarti kalau misalnya angkatan gerai nih, kakak nih angkatan tengah-tengah, awal atau apa nih? Tengah-tengah sih. Kayaknya tengah-tengah sih ya. Tengah-tengah. Karena kan nggak sempat tinggal di sini dulu, tinggalnya di luar kota, di luar Jakarta lah gitu. Iya. Kayak gitu. Berarti alhamdulillah ya Gerai Yatim Duafa konsisten gitu untuk terus ngadain hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya tadi santunan tahunan pendidikan. Iya, betul. Gitu. Bermanfaat banget sih memang. Alhamdulillah, dan seneng juga tadi tahu ternyata emang apa ya dari kakaknya sendiri gitu, dari yang zaman terdahulunya, zaman terdahulu berasa lama banget nih. Maksudnya merasa sangat terbantu gitu adanya Gerai Yatim Duafa. Nah, kakak punya adik atau kakak gitu yang ikut juga sebelumnya di Gerai Yatim Duafa? Punya. Oh, ada juga ikut ya? Iya, punya adik juga kan. Cewek yang masih dibiayai juga sampai sekarang karena dia sekolah di negeri. Oh, alhamdulillah. Masih dapat uang saku ya. Masih uang saku. Berarti emang gitu ya sistemnya. Dan kemarin tuh kita sempat bahas yang di wawancara Syaukil sama Akram, misalnya dalam satu keluarga misal ada 5 anak gitu, jadi kayak dalam satu keluarga itu maksimal 2 dulu nih yang kita biayai gitu, tapi seterusnya bakal lanjut. Kayak misalnya kayak kakak kan udah lulus nih, nanti turun ke adiknya, ke adik bawahnya kayak gitu. Betul. Jadi tetap apa ya, kita berusaha untuk adil dan kayak menaungi semuanya gitu, membantu semuanya gitu. Walaupun ya merintisnya pelan-pelan dulu, awal-awal dulu, satu keluarga maksimal 2 dulu gitu. Karena seperti slogan kita, kakak tahu? Nggak tahu tuh slogannya. Slogannya adalah banyak memberi, banyak menerima. Benar. Kayak gitu. Nah berarti banyak perubahannya gitu ya kak, dari zaman kakak sampai zaman sekarang gitu. Ya. Oh di zaman kakak udah kayak ada suka jalan-jalan gitu nggak? Selain kan tadi kayak acara santunan gitu, atau barangkali dari dulu tuh emang udah ada acara kreasi bareng-bareng, jalan-jalan? Belum. Oh belum ada ya? Belum ada. Sekarang kan belum merasain juga, atau mungkin nggak tahu juga, atau memang. Tapi kalau
nggak tahu sih, nggak mungkin ya, karena kan Iya. pasti dikasih tahu Mm-mm. gitu. Kayaknya sih belum. Belum sih ya. Belum, ya. Nah, kira-kira waktu di zaman kakak tuh banyak gak sih yang udah gabung di gerai? Udah lumayan banyak. Udah lumayan, Lumayan. ya, lumayan. Ada sekitar ya 30 lebih lah pasti. 30 ya. Ada. Yang jenjangnya sama kayak kakak juga ada yang SMK gitu, atau pas kakak gabung kakak yang paling Ada. Oh, ada juga ya. Ada beberapa sih ada. ada beberapa juga. Ya gitu, mungkin kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi kita bisa undang yang alumni lainnya gitu Iya, ya. betul. Untuk bincang-bincang lebih banyak lagi nih, gimana sih Gerai Yatim Duafa yang dulu, sekarang maupun yang akan kedepannya kita mau kayak gimana, kayak gitu. Nah mungkin harapan kakak nih untuk para adik-adik kita yang masih di Gerai Yatim Duafa gitu. Harapan kakak untuk mereka tuh apa gitu? Harapannya itu ini ya, buat adik-adik yang sudah dibiayai dari Gerai Yatim Duafa harus tetap semangat sekolahnya biar bisa. Nanti kita namanya orang kan nggak tahu rezekinya. Nanti setelah lulus kalian juga nanti bisa ikut bantu anak-anak yatim yang lainnya gitu. Karena kan setiap tahunnya juga kita bakalan terus update dan ngedata terus apakah ada anak yatim baru atau tidak. Intinya kan pada memang sih kita kan nggak mau gitu ya, nggak mau ada anak yatim baru gitu kan. Iya. Karena kan jadi intinya itu aja, buat adik-adik yang sudah dibiayai tetap semangat, kejar prestasi dan cita-citanya biar bisa membantu nanti untuk selanjutnya anak-anak yatim. Amin. Nah jadi intinya yang penting sukses dulu, jangan takut masalah pendidikan, biaya pendidikan gitu ya. Insya Allah kalau misalnya untuk pendidikan, insya Allah selalu ada jalan ya Kak ya. Betul. Dan apalagi kalian masih apa? Yang penting semangat dulu intinya, semangat dulu, dan semoga kedepannya betul ya yang diharapkan sama Kak Bayu gitu. Walaupun bahasanya mungkin walaupun anak yatim, tapi di kemudian hari bisa bantu anak yatim lainnya gitu. Betul. Jadi jangan kayak melebih, gue anak yatim berarti gimana enggak ya Kak. Jadi Nabi Muhammad pun anak yatim ya Kak. Tapi dia bisa apa ya, bisa hebat lah gitu kan, dewa. Oke, mungkin terakhir kali ya, kesan kakak nih selama dulu ikut Gerai Yatim Duafa gitu, atau apa pesan yang mau disampaikan untuk Gerai Yatim Duafa? Pesan yang ingin disampaikan sih banyak-banyak terima kasih buat para pengurus Gerai Yatim Duafa dan juga pendiri-pendiri Gerai Yatim Duafa yang sudah membantu pribadi saya juga dan keluarga dan anak-anak yatim yang ada di lingkungan Kampung Cantiga ini ataupun Duafanya juga. Saya terima kasih, cukup membantu banget, bukan masalah dari pendidikan aja tapi juga dari kadang sembako juga sih dikasih gitu. Itu sih pesannya itu aja. Nah, dan semoga buat Gerai kedepannya bisa lebih baik lagi, jadi makin banyak lagi donaturnya. Amin. Gitu. Itu aja sih pesan saya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan yang terbaik lah untuk Gerai Yatim Duafa serta anak-anak yatim dan kawan-kawan kita Duafa lainnya selalu diijabah ya Kak ya. Amin. Oke Mas Bayu, terima kasih banyak atas waktunya. Jazakallahu khair. Makasih banyak udah sudah mau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya nih. Semoga Mas Bayu sukses terus. Amin. Semoga juga keluarganya sehat terus ya. Amin. Nah, jadi kalau misalnya tadi nih ngeliat Kak Bayu kayak manis banget, istighfar antum ya. Kak Bayu ini udah nikah, udah punya anak juga. Oke, sekian dari saya dan juga Mas Bayu di acara Kevo Kenal Forum Gerai Yatim Duafa kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.